Mazhab Neoclassic Kelompok Delapan. Sejarah neoklasik. Istilah neoklasik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Thorsten Veblen pada tahun 1900 untuk mengkategorikan segolongan ekonom yang mendukung revolusi marginalis yang digagas oleh William Stanley Jevons. Di antara ekonom tersebut terdapat Alfred Marshall dan para ekonom mazhab Austria. Pendekatan marginal neoklasik. Pendekatan marginal merupakan gaya analisis ekonomi yang muncul di Eropa, dipelopori oleh tiga pemikir ekonomi berbeda yang secara kebetulan menghasilkan sebuah pikiran yang sama. Ketiga pemikir tersebut adalah William Stanley Jevons, Karl Menger, dan Leon Swallers. Pokok analisis marginal ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar nilai barang. Dari manakah suatu barang muncul? Mengapa suatu benda lebih mahal daripada yang lainnya? Faktor apa sajakah yang menentukan nilai suatu barang? Saya akan melanjutkan materi dari Faranazza, pemikiran dalam mazhab neoklasik. Mazhab Austria adalah mazhab ekonomi yang didasarkan pada konsep individualisme metodologis, yang artinya fenomena sosial tercipta berkat motivasi dan tindakan seseorang. Mazhab ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mira melalui karya-karya Karl Marx, Outbaum, von Bauer, Franz von Mises, dan lainnya. Secara metodologis, mazhab ini berseberangan dengan mazhab historis Rusia. Perbedaan antara keduanya disebut metode Denstrelit. 2. Mazhab Lausanne. Lausanne merupakan salah satu mazhab yang bernaung di bawah mazhab neoklasik. Langkah lebih maju yang disumbangkan oleh pakar neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum yang dikemukakan oleh Leon Walras. Leon Walras dianggap sebagai pelopor mazhab Lausanne. Karyanya Element of Poor Economy 1878 dianggap sebagai mahakarya dalam bidang ekonomi yang berisikan teori keseimbangan. 3. Mazhab Cambridge. Tokoh paling utama dalam mazhab ini adalah Alfred Marshall 1842 sampai 1942 karena dia dianggap sebagai pelopor atau pendiri mazhab Cambridge atau Cambridge School of Economics di Inggris. Beberapa karya utamanya antara lain adalah The Pure Theory of Foreign Trade 1829, The Principles of Economy 1890, Industry and Trade 1919, dan Money, Credit and Commerce 1923. Ia juga dianggap berjasa dalam memperbarui asas dan postulat pandangan ekonomi pakar klasik dan neoklasik sebelumnya, di mana kaum klasik berpendapat bahwa yang menentukan harga adalah sisi penawaran, sedangkan neoklasik juga beranggapan bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Akan tetapi, Marshall menggabungkan kedua konsep tersebut, sehingga ia menyimpulkan bahwa harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan pasar, penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Penerapan mazhab neoklasik dalam kehidupan sehari-hari. Pretelaw, menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika dalam suatu realokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Secara lebih sederhana, sesuatu pengalokasian sumber-sumber disebut efisien jika keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas dan tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Apa yang disampaikan oleh Pareto tersebut kemudian dikenal sebagai hukum Pareto. Sebagai catatan, kondisi yang efisien tersebut tidak harus terjadi saat ini semua orang yang mendapatkan kue yang sama besarnya. Kondisi ini bisa saja berlangsung dengan pemerataan pembagian kue yang pincang, yang kemudian menimbulkan kritik yang tidak berkeputusan tentang sistem perekonomian liberal yang diatur oleh mekanisme pasar. Sekian, terima kasih.